Karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan di waktu pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Ada aku dengan rohmu berdoa kepadamu, bila iman kepadaku memahami maksudmu, seperti Yesus yang berkata di depan sengsamanya, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa saja yang sempurna Kau berikan padaku, aku pasrah menerima semua maksud hikmat-Mu. Tolong agar ku percaya meski hatiku lemah, jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kitab Markus 14 ayat 36. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Kau kehendaki." Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sifat atau hal yang manusiawi dalam diri Yesus Kristus ternyata merespon tentang apa yang akan terjadi. Jika saudara berpikir bahwa Yesus Kristus itu tidak pernah merasa takut dalam hidupnya, saudara gagal memahami Yesus Kristus. Jika Yesus Kristus tidak ada takutnya sama sekali, tentu kita mulai curiga tentang kemanusiaannya. Tetapi lihat pada masa-masa detik-detik sebelum Yesus Kristus ditangkap, ketika dia berada di Taman Getsemani, dia terus berdoa kepada Bapa. Keringatnya dan darahnya bercampur, itu sebenarnya adalah tingkat stres yang luar biasa. Ada ketakutan di dalam diri Yesus Kristus. Tetapi yang menjadi pertanyaan saudaraku, mengapa Yesus takut? Apakah Yesus takut jika dia akan disalibkan? Bukankah Yesus sudah tahu bahwa dia akan disalibkan? Bukankah Yesus tahu bahwa dia akan mati? Malah ketika kita melihat orang-orang yang mati martir setelah Yesus Kristus, para murid-muridnya, mereka malahan ada yang bernyanyi ketika mereka tahu mereka akan mati. Paulus memuji-muji Tuhan sebelum dia tahu, sebelum dia akan dieksekusi. Demikian dengan yang lainnya. Tetapi mengapa Yesus Kristus takut? Bapak Ibu, ketika kita memperhatikan kepada teks kita hari ini, ternyata ini adalah hal yang benar-benar Yesus Kristus takutkan. Dan ini harusnya menjadi ketakutan kita bersama, yakni hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya ketika dia berkata kepada murid-muridnya. Dalam teks kita, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Mengapa Yesus mengatakan istilah cawan? Karena cawan itu di dalam kitab Wahyu adalah tentang muka Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, anak Allah diserahkan cawan itu sebagai bentuk bahwa dia harus meminum muka Allah.
Dia menerima muka Bapaknya, padahal dia tidak berdosa. Siapakah di antara kita ini yang bisa tahan dengan muka Allah? Ini sangat menakutkan. Makanya Yesus Kristus dari kemanusiaannya merespon dengan penuh takut, gelisah, dan gemetar karena menyangkut tentang cawan ini. Yesus tidak takut mati sebenarnya, tetapi dia berkata kepada Bapa, jika engkau bisa meniadakan atau melewatkan cawan ini, engkau bisa melakukannya. Tetapi jangan kehendakku Bapa, kehendakmu yang jadi. Jika Yesus Kristus lari dari tugasnya atau pelayanannya, puncak pelayanannya, maka kita masih berada di dalam kebinasaan. Tidak ada yang bisa berubah. Semua kita akan tetap berada di bawah kutuk kematian itu. Tetapi karena Yesus Kristus telah menerima cawan murka itu demi menebus dosa-dosa kita, disinilah letak kebahagiaan kita, saudaraku. Kita bersuka cita dan bersyukur karena Allah kita itu adalah Allah yang maha baik. Makanya Yesus pernah berkata kepada seorang yang bertanya atau berkata kepadanya, guru yang baik. Yesus langsung berkata, mengapa engkau menyebut aku guru yang baik? Karena hanya Allah lah yang baik. Allah yang mampu melakukan ini. Kita tidak baik. Kita ini sebenarnya orang-orang jahat. Kebaikan kita adalah kebaikan yang hanya sedikit. Jauh berbeda dan jauh sekali perbandingannya dengan apa yang Tuhan lakukan. Hanya Allah yang baik. Dan itulah yang Allah lakukan bagi saudara. Allah telah menyelamatkan kita. Dan kita menjadi orang-orang yang bersuka cita. Kiranya Tuhan menolong kita, amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat. Kami sekarang mengerti dan menyadari betapa sakitnya apa yang dirasakan oleh anak. Ia harus meminum cawan berkami. Engkau tahu yang seharusnya kami harus menerima hukuman itu. Tetapi Tuhan telah mendahulunya dengan menyerahkan ampun. Sehingga yang menjadi yang pertama sebagai anak yang sulung, yang bangkit dari kematian. Bapa, tolonglah kami, supaya kami benar-benar berada di dalam Kristus. Hanya Kristus yang dapat memerintah kami, supaya kami tidak terbelenggu oleh dosa duniawi. Terpuji Engkau di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.